Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita membahas soal-soal UKOM ya 146 di channel ATLM Indonesia bagian 146 ya. Nah, kita menyajikannya kali ini sebanyak 20 soal berbasis kompetensi, yaitu bidang kimia klinik untuk kedalaman materi D3 atau D4 teknologi laboratorium medik. Oke, langsung saja kita bahas soalnya sebanyak 20 soal. Kita mulai dengan soal nomor 1. Kejadian batu pada ginjal dan saluran kemih disebabkan oleh 80% batu titik-titik. Yang A triple fosfat, yang B kalsium oksalat, kemudian yang C kalsium fosfat, kemudian yang D cistin, atau yang E urik asid. Jadi kejadian batu saluran kemih itu ya teman-teman, paling terbanyak kasusnya yaitu kalsium oksalat ya. Kemudian diikuti oleh batu-batu yang lain, termasuk di sini batu fosfat, batu triple fosfat, batu urat, dan yang paling sedikit adalah batu disebabkan oleh batu cistin. Nah, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 2. Uji makroskopik tampak batu ditemukan kecil-kecil dan multiple, halus dan kuning, maka ciri dari batu titik-titik. Yang A urat, yang B karbonat, yang C oksalat, yang D cistin, atau yang E fosfat. Jadi di sini batu yang tampak nanti ya bila kecil-kecil, multiple itu dia berbeda-beda nanti ya. Halus dan kuning itu adalah batu cistin. Beda dengan batu-batu lain yang ukurannya besar-besar ya, ini yang kecil-kecil. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 3. Uji batu secara kimiawi. Nah, kita reaksikan dengan zat kimia ya, menggunakan reagen fosfowolframat terbentuk warna biru tegas, maka menandakan batu titik-titik. Yang A oksalat, yang B asam urat, yang C cistin, yang D karbonat, atau yang E fosfat. Jadi kalau teman-teman di sini bila ada soal mengenai uji batu, apabila fosfolopramat itu sudah dipastikan adalah batu urat. Tidak mungkin batu fosfat. Batu fosfat masa reagennya fosfolopramat, ada fosfonya. Jadi di sini teman-teman tinggal memilih batu asam urat ya, karena asam urat awalnya dahulu sebelum ditemukan reagen PAP para aminopenazon menggunakan urikase, jadi menggunakan reaksi kimia dengan reagen fosfowolframat atau fosfotungstik asid. Jadi sama saja nama lainnya fosfolopramat atau tungstik asid. Nah, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 4. Batu yang direaksi dengan reagen amonium molibdat dalam amonia terbentuk endapan berwarna kuning, maka batu tersebut adalah titik-titik. Yang A oksalat, yang B asam urat, yang C cistin, yang D karbonat, atau yang E fosfat. Nah, di sini kata kuncinya ya, amonium molibdat itu adalah untuk fosfat. Jadi fosfat dengan amonium molibdat dalam suasana alkali itu akan membentuk endapan berwarna kuning. Jadi nanti jangan sampai keliru, karena dua soal sebelumnya saat ini dengan sebelumnya itu adalah biasanya dikeluarkan dalam ujian-ujian yang sifatnya adalah analisa batu. Apabila fosfolopramat itu adalah asam urat, apabila amonium molibdat itu adalah fosfat. Nah, lanjut kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 5. Uji batu menggunakan reagensia amonium oksalat akan terbentuk endapan putih, maka komponen batu tersebut terkandung titik-titik. Yang A kalsium, yang B magnesium, yang C kalium, yang D amonium, atau yang E natrium. Nah, kali ini kalau kita menganalisa tadi anionnya, sekarang kationnya. Jadi kalau kation di sini yang mampu mengendapkan oksalat itu adalah hanya kalsium ya. Sementara magnesium tidak, kalium, amonium, atau natrium itu adalah larut nanti. Jadi di sini apabila
reagennya amonium oksalat pasti kalsium yang dianalisa dalam batu tersebut. Lanjut kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 6. Batu empedu didapat, kemudian dihaluskan dan direaksikan dengan kloroform asam asetat anhidrat dengan asam sulfat pekat terbentuk warna hijau. Maka tersebut mengandung titik-titik. Yang A fosfat, yang B kolesterol, kemudian C fosfat, kemudian yang D bilirubin atau yang E urobilinogen. Jadi di sini analisa batu di sini adalah untuk kolesterol ya. Jadi analisa batu di sini untuk kolesterol, yang mana dalam batu batu empedu di kolesterol kita tahu bahwa metode Lieberman-Burchard itu adalah metode mengukur kolesterol di dalam serum berdasarkan atas reaksi kondensasi antara kolesterol dengan kloroform dan asam asetat anhidrat dalam suasana asam sulfat pekat. Maka akan mengalami kondensasi membentuk senyawa yang berwarna hijau sebelum ditemukan CHOD PAP secara enzimatik untuk pemeriksaan kolesterol dalam serum. Jadi kalau ada anhidrat asetat, kemudian kloroform dan asam sulfat pekat, itu adalah untuk uji kolesterol. Nah, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 7 ya. Masih di channel ATLM Indonesia. Nah, kita pindah. Batu empedu, ya kan tadi batu empedu, soalnya ini empedu lagi, yang direaksikan dengan metanol dan reagen dengan reaksi diazosulfanilat dan natrium nitrit terbentuk warna merah. Maka batu tersebut adalah titik-titik. Yang A fosfat, yang B kolesterol, yang C fosfat, yang D bilirubin atau yang E urobilinogen. Nah, jadi di sini apabila sebuah batu empedu direaksikan dengan metanol, ya kan, supaya larut ya, kemudian ditambah dengan diazosulfanilat dan natrium nitrit terbentuk warna merah, itu adalah batu bilirubin. Tinggal teman-teman mengingatnya di reaksi bilirubin dalam regen bilirubin serum ya, bilirubin serum ya kan, syaratnya dia ada asam sulfanilat dan natrium nitrit membentuk warna merah, atau reagen Ehrlich ya, para dimetilaminobenzaldehid, itu juga mirip-mirip nanti ya reaksinya dengan bilirubin dalam serum dan urin. Nah, kita pindah lanjut teman-teman, soal selanjutnya soal nomor 8. Kita pindah materi ke GTT. Pasien yang menjalani pemeriksaan GTT, glukosa toleran tes oral, GTT oral, diberi minum glukosa sebanyak titik-titik gram dalam segelas air. Yang A 60 gram, yang B 65 gram, yang C 70 gram, yang D 75 gram, atau yang E 80 gram. Jadi dari sini jawabannya secara berderet ya, sehingga di sini akan menyulitkan. Jadi sebenarnya tinggal teman-teman menghafalnya dengan cara mengingat 75 gram itu yang istilahnya 1/4 ya, 3/4. Jadi di sini 75 gram gula atau glukosa dilarutkan dalam air, ya kan, agak-agak manis juga dan memberikan efek kurang enak pada saat ditelan oleh si pasien. Boleh diberi perisa dalam artian jeruk atau apa hal yang lain untuk mengurangi efek manis tadi ya, diminum sekaligus atau diminum perlahan-lahan. Lalu setelah selesai meminum, pasien tadi puasa 2 jam sesudahnya. Nah, di sini untuk melihat kemampuan tubuh mentoleransi masuknya glukosa, apakah nanti mampu diturunkan ke normal kembali setelah 2 jam atau menetap tinggi, ya kan? Nah, ini untuk mengetahui nanti orang-orang dengan toleransi glukosa yang terganggu. Nah, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 9. Berikut ini hal yang bukan terkait dengan GTT oral adalah titik-titik. Yang A dilaksanakan pada kasus hiperglikemia tidak jelas. Yang B indikasi pada diabetes gestasional. Kemudian yang C mengkonsumsi glukosa sebanyak 65 gram setelah puasa. Kemudian yang D riwayat glukosuria dengan kelahiran bayi di atas 4 kg.
Kemudian yang E, dibuat 5 titik hasil pengukuran glukosa dalam grafik. Jadi sini yang bukan ya, yang tidak terkait dengan GTT oral itu adalah yang C. Kita tahu tadi kan di soal sebelumnya dijelaskan bahwa mengkonsumsi glukosa sebanyak 75 gram setelah puasa, diambil gula darah puasa lalu diminum dan didiamkan setengah jam, diambil darah, setengah jam diambil darah, setengah jam diambil darah, dan setengah jam diambil darah sebanyak 5 kali. Nanti semuanya diukur kadar glukosa darahnya milik pasien ya. Nah, lalu dibuatlah nanti grafik pengukuran sebanyak 5 titik puasa, kemudian 2 jam setengah jam setelah meminum konsumsi glukosa 75 gram, 1 jam, kemudian 1 jam setengah, kemudian 2 jam. Jadi ada 5 ya yang terkait. Kemudian lagi ini dilakukan GTT oral ini karena hiperglikemia yang tidak jelas. Misalnya habis itu riwayatnya itu dia pernah melahirkan bayi dengan di atas 4 kg, kemudian adanya diabetes kehamilan yaitu gestasional. Nah, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 10. Pengawet yang terbaik digunakan pada kreatin kliren adalah titik-titik. Yang A timol, yang B kloroform, yang C natrium karbonat, yang D HCl pekat, atau yang E asam sulfat pekat. Nah, untuk jawaban di sini untuk mengawetkan kreatinin kita bisa menggunakan kloroform. Kenapa kloroform? Kloroform ini antibakteri dengan cara melapisi permukaan urin, ya kan, dengan urin, sehingga urin tadi tidak mengalami kerusakan akibat aktivitas dari bakteri-bakteri aerob ya. Nah, seperti itu ya konsepnya, dan tidak mempengaruhi ke dalam urin tadi. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 11. Pemeriksaan kreatinin kliren menggunakan teknik pengenceran urin ya. Dengan 20 mikroliter urin ditambah dengan 80 ml Aquades. Ya kan? Lalu maka pengencerannya kira-kira berapa ya teman-teman? Yang A 40 kali, yang B 45 kali, yang C 50 kali, yang D 55 kali, atau yang E 60 kali. Jadi di sini jawabannya yang benar adalah 50 kali dengan perhitungan 980 tambah 20 bagi 20. Jadi 1000 dibagi 20 sama dengan 50 kali. Nah, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 12. Pemeriksaan makroskopik terlihat warna coklat pada cairan lambung. Maka disebabkan oleh titik-titik. Yang A darah segar karena perdarahan, kemudian yang B hemoglobin menjadi asam hematin, kemudian yang C bilirubin, yang D biliverdin, atau yang E regurgitasi duodenum. Jadi nanti kenapa ada warna coklat? Itu adalah hemoglobin diubah menjadi asam hematin. Artinya ada perdarahan pada lambung sehingga darah tadi eritrosit tadi bereaksi hemoglobinnya dengan asam lambung HCl membentuk asam hematin, sehingga asam hematin kita dalam pemeriksaan HB Sahli berwarna coklat gelap ya, kehitaman, sehingga dia pada saat kita mengambil cairan lambungnya berwarna coklat gelap. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 13. Pemeriksaan mikroskopik cairan lambung dengan bantuan Lugol didapatkan warna ungu. Maka yang diperiksa terdapat titik-titik. Yang A lemak, yang B amilum, yang C protein, yang D darah, atau yang E leukosit. Nah, jawabannya di sini yang tepat untuk opsi ini kalau memakai Lugol itu adalah
amilum. Jadi Lugol itu bereaksi dengan amilum, artinya yodium dengan amilum terbentuklah warna biru ungu ya. Nah, itu ciri-ciri bahwa itu mengandung karbohidrat jenis amilum ya, polisakarida. Nah, lanjut kita pindah ke soal nomor 14. Manfaat pemeriksaan mikroalbumin adalah titik-titik. Yang A menggambarkan rata-rata kadar glukosa 2-3 bulan. Kemudian yang B menentukan kondisi arah diagnosis gambaran dengan hiperglikemia tidak jelas. Kemudian C diagnosis dini nefropati diabetik dan morbiditas penyakit kardiovaskular DM. Kemudian yang D menentukan tipe DM, atau yang E menentukan kerusakan ginjal kronis. Di manfaatnya di sini untuk pemeriksaan mikroalbumin adalah diagnosis dini nefropati diabetik dan morbiditas penyakit kardiovaskular DM. Jadi mikroalbumin pada pasien dengan penderita diabetes itu sangat berperan, sangat bermanfaat untuk melihat kerusakan pada nefronnya. Jadi dengan merembesnya albumin di dalam urin dengan kadar yang rendah dideteksi sebagai mikroalbumin, maka risiko nefropati bisa dilihat. Dan juga di sini morbiditas penyakit kardiovaskular pada DM. Nah, kita lanjut pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 15. Protein esbah diperiksa menggunakan reagensia berisi titik-titik. Yang A asam asetat, kemudian yang B natrium asetat, yang C asam pikrat, kemudian yang D asam sulfosalisilat, atau yang E trikloroasetat. Nah, jadi nomor 15 ini esbah itu reagen utamanya adalah asam fikrat ya, asam fikrat dengan asam sitrat nanti digabung itu asam asetat nanti itu adalah untuk mendapatkan kondisi pH yang optimum nanti urin harus bereaksi asam. Jadi dengan adanya asam pikrat ini protein yang mengalami naturasi dan mengalami penggumpalan itu lebih bagus, halus, dan volume yang dibentuk itu nanti lebih bagus. Jadi endapannya homogen dan halus. Nah, pindah kita ke soal selanjutnya, soal nomor 16. Hal-hal berikut ini yang bukan termasuk dalam pemeriksaan protein esbah adalah titik-titik. Yang A menggunakan urin 12 jam atau 24 jam. Yang B perlu pengawet. Kemudian yang C disediakan botol yang berukuran kecil. Kemudian yang D dinyatakan dalam satuan gram protein per 24 jam per liter. Atau yang E apabila hasil positif 4 maka harus diencerkan terlebih dahulu. Di sini yang tidak termasuk dalam proses pengerjaan atau hal-hal terkait dengan pemeriksaan protein esbah itu adalah kita disediakan botol yang berukuran kecil. Karena untuk menampung urin harus menggunakan botol yang berukuran besar untuk menampung urin 24 jam. Karena urin 24 jam itu lebih dari setengah liter ya, ada yang mencapai 1 liter, 1 liter setengah, bahkan mencapai 2 liter. Jadi botolnya idealnya berukuran 1,5 liter untuk menampung urin 24 jam ya. Oke, nah kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 17. Darah samar dalam feses atau urin diperiksa menggunakan reagensia di bawah ini. Yang A benedik, yang B benzidin basa, yang C sublimat, yang D asam asetat, atau yang E asam pikrat. Jadi jawabannya di sini untuk darah samar menggunakan reagensia benzidin basa. Kita tahu penggunaan benzidin untuk pemeriksaan darah samar itu adalah atas dasar dia benzidin ini apabila mengalami penguraian oleh akibat dari penguraian dari H2O2 mengubah benzidin nanti berubah menjadi warna hijau hingga hijau kebiruan sampai biru ya, biru tua, tergantung derajat positif negatifnya. Kita tahu H2O2 itu dirusak atau dicerai oleh
peroksidase dari hemoglobin ya kan menjadi reaktif dan mengubah benzidin. Nah, oke, lanjut kita pindah ke soal nomor 18. Kondisi sirosis hepatis. Maka pemeriksaan untuk melihatnya fibrosis pada Hepar dengan meningkatnya kadar tersebut di atas 17,8 nanogram per mililiter. Maka pemeriksaan yang cocok adalah titik-titik. Yang A bilirubin, yang B AST-ALT, yang C ALP, yang D alfa fetoprotein, atau yang E prothrombin time. Jadi di sini jawabannya untuk nomor 18 yang tepat itu adalah alfa fetoprotein. AFP itu adalah merupakan marker sirosis hepatis, yaitu untuk melihat gangguan adanya kanker dan lainnya pada Hepar atau terjadinya proses fibrosis pada Hepar. Jadi di sini alfa fetoprotein itu dalam satuan kadarnya adalah nanogram. Jadi di antara seluruh opsi 5 pilihan ini memang yang paling terendah kadarnya yang bisa dideteksi secara uji laboratorium adalah alfa fetoprotein. Kalau bilirubin miligram per dl, AST-ALT dalam satuan U per L atau mikrokad, sementara ALP sama juga. Prothrombin time ini waktu dia dinyatakan dalam detik. Jadi di sini alfa fetoprotein yang dimaksud. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 19. Hepatitis akibat virus dapat sembuh atau berkembang menjadi sirosis. Ini konsepnya ya. Maka virus hepatitis yang dapat sembuh dengan sendirinya adalah titik-titik. Yang A virus hepatitis A, yang B hepatitis virus B, kemudian yang C hepatitis virus C, yang D hepatitis virus D, atau E hepatitis virus G. Nah, jadi di sini di antara seluruh virus-virus ini yang paling biasanya gejala pasiennya itu berat serangannya adalah hepatitis virus A. Tapi setelah terkena, maka pasien tadi sembuh dengan sendirinya. Kira-kira sekitar 2 minggu akan sembuh kena virus hepatitis A. Jadi nanti pasiennya itu mengalami gejala yang berat ya. Kadar AST-ALT-nya tinggi, 900 bahkan 1000 lebih, bahkan 2000. Kemudian bilirubin juga tinggi. Penularannya melalui makanan dan melalui air ya. Virus hepatitis A. Beda nanti dengan yang virus hepatitis B, C, dan D dan G, terutama B dan C itu jarang sembuh. Nah, oke, pindah kita lanjut ke soal nomor 20, soal terakhir. Jenis asam nukleat yang dimiliki, maka pernyataan yang benar di bawah ini tentang virus hepatitis adalah titik-titik. Yang A, HAV-RNA, HBV-RNA, HCV-DNA. Kemudian yang B, HAV-DNA, HBV-DNA, HCV-RNA. Kemudian yang C, HAV-RNA, HBV-DNA, HCV-RNA. Kemudian yang D, HAV-DNA, HBV-RNA, HCV-RNA. Atau yang E, HAV-DNA, HBV-DNA, HCV-DNA. Nah, di sini untuk soal nomor 20 bahwa kita tahu hepatitis A virus itu adalah jenisnya RNA, sementara yang hepatitis B virus adalah virusnya DNA. Dan HCV hepatitis C virus itu RNA. Jadi konsepnya ABC dengan cara teman-teman mengingatnya RNA, DNA, RNA. Jadi ABC, RNA, DNA, RNA. Nah, seperti itu ya, mudah sekali mengingatnya untuk materi genetik asam nukleatnya yang ada pada virusnya ya, di virionnya. Oke, itu saja teman-teman, sebanyak 20 soal latihan buat teman-teman yang persiapan uji kompetensi untuk menghadapi uji kompetensi ya. Nantikan soal-soal lainnya, dan teman-teman yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa like untuk video yang disukai dan unlike bila tidak disukai.
Semoga bermanfaat dan barokah bahasan kita kali ini. Selamat belajar, salam kompetensi, dan semoga teman-teman lulus dengan nilai yang maksimal di uji kompetensi yang akan teman-teman hadapi. Oke, itu saja teman-teman. Sampai jumpa. Bye.